Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Potensi Biji Tanaman Kelor sebagai Koagulan untuk Menjernihkan Air Rawa Menjadi Siap Minum. Saat ini air semakin sulit didapat, terutama di beberapa daerah di pedesaan, apalagi pada musim kemarau. Mereka kesulitan untuk mendapatkan air bersih untuk melangsungkan kegiatan sehari-hari seperti mencuci dan minum tadi, sehingga mereka memanfaatkan air yang tidak layak seperti misalkan air rawa, air sungai, dan sebagainya untuk kelangsungan hidup mereka. Karena keterpaksaan tadi, masyarakat yang mengonsumsi air di lahan rawa tadi, padahal mereka tidak tahu bahwa ada beberapa kandungan yang terdapat di dalam air rawa tadi yang sangat tidak layak untuk dikonsumsi. Untuk mengatasi masalah tadi, diperlukan sebuah teknologi tepat guna yang bisa dilaksanakan, yang bisa dilakukan oleh masyarakat di beberapa daerah yang karakteristik lahannya ialah lahan gambut atau rawa, yaitu salah satunya dengan penjernihan. Biji kelor tadi bisa menggumpalkan atau menjernihkan air dikarenakan ada senyawa protein yang bersifat kationik, sehingga bisa menggumpalkan dan menjernihkan air karena di dalam air tersebut terdapat beberapa logam berat yang sifatnya elektron negatif, listrik negatif, sehingga berikatan dengan protein yang bersifat kationik tadi, membentuk suatu gumpalan dan terjadilah proses koagulasi dan flokkulasi, di mana koagulasi dan flokkulasi adalah sistem dasar dari proses penjernihan yang kita lakukan. Yang botol yang warna kuning ini adalah air keruh sebelum dilakukan penjernihan, kemudian ini hasilnya. Kemudian dilakukan pengujian terhadap air kelor yang telah kita jernihkan, didapat nilai 3,96, 3,83 dan 3,82, sehingga angka tersebut sangat jauh, bisa berkurang sejauh 91% dari sebelum kita jernihkan tadi. Saya sangat tertarik, sayangnya belum kesimpulan dari ya. Oke, baik. Tadi Anda menceritakan dengan baik bagaimana proses penjernihan suatu air rawa, dan Anda mengatakan di presentasi Anda itu penelitian dilakukan oleh seorang ahli dari ITB. Ada perbedaan yang sangat mendasar antara air sungai dengan air rawa. Apakah metode yang Anda gunakan itu digunakan untuk air sungai atau khusus untuk air rawa, atau yang penelitian dari ITB itu untuk air rawa atau air sungai? Kalau berdasarkan dari jurnal yang saya lihat, bahwa di situ dilakukan pada air rawa, air yang mengandung zat logam tinggi, yang termasuklah di sampelnya diambil air rawa. Namun untuk hasilnya mereka cuma menentukan dosis yang diperlukan untuk menjernihkan 1 liter air tadi. Dosis itu khusus untuk air rawa atau untuk air sungai? Bisa, pengujiannya beda. Mungkin kalau dari air rawa dan air sungai kan berbeda kandungannya. Untuk yang tadi 1 liter itu ialah untuk air rawa. Oke.